Cara setting jam waktu sholat melalui web. Pertama, kita matikan data selulernya, kemudian kita hidupkan WiFi. Masuk ke alamat IP yang ini di GQ. Kemudian kita masuk ke Google, klik alamat IP-nya 192.168.4.1. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan muncul tulisan seperti ini. Kata sandinya adalah admin ya, teman-teman. Oke. Nanti bakal ada bunyi tit gitu. Itu berarti udah tersambung. Kemudian kita yang pertama, pengaturan waktu. Ini kita bisa menyesuaikan jam sholatnya dengan jam yang ada di HP yang terupdate ya. Kita klik sinkron aja. Ini langsung menyesuaikan dengan jam yang ada di HP. Kemudian kalau misalnya telat atau kecepatan, itu bisa kita setting manual ya teman-teman. Ini seperti ini. Kita klik setel, kemudian tanggalnya disesuaikan, baru dikirim. Diklik kirim. Nanti akan sesuai dengan apa yang kita ubah tadi. Balik lagi, kemudian kita ke pengaturan waktu. Untuk menyeting lokasi, ini kita memasukkan secara manual ya, untuk latitude dan longitude-nya. Pertama itu kita time zone-nya sesuai dengan daerah kita ya. Kemudian kita buka Google Maps, kita matikan wifi-nya dulu, hidupkan data seluler, kemudian settingan lokasinya kita hidupkan, aktifkan lokasinya, nanti akan muncul di Maps ini lokasi kita, icon seperti ini. Tahan icon seperti ini, nanti akan muncul di bagian atas itu latitude dan longitude-nya. Oke, kita salin. Untuk latitude itu 1 angka di depan titik, longitude-nya itu 3 angka di depan titik. Oke, ini udah kita salin. Kemudian jangan lupa klik kirim agar menyesuaikan dengan jadwal sholat yang ada di daerah kita masing-masing. Selanjutnya kita ke pengaturan iqomah. Di sini kita bisa setting jeda menuju waktu iqomah. Ini bisa kita setting subuh, zuhur, asar, maghrib, isyanya. Ini berapa menit yang kita mau, itu pengaturannya bisa sampai 50 menit. Ini kita setting aja 2 menit. Ini waktu mundur menuju iqomahnya. Kemudian ini ada settingan display off. Ini berfungsi untuk mengatur lamanya display mati ketika sholat berlangsung. Ini bisa kita atur sampai 50 menit, berapa lama kita sholat. Misalnya 1 menit, itu 1 menit mati ketika sholat. Ini bisa kita atur aja. Nanti kemudian setelah kita atur, itu akan hidup kembali seperti biasa. Kemudian kita ke settingan koreksi. Ini berfungsi untuk mengatur jika jadwal sholat atau tanggal hijriah yang tampil itu tidak sesuai dengan daerah Anda. Contohnya ini seperti tanggal hijriah. Jika tanggal hijriahnya itu kurang beberapa hari, itu bisa kita tambahkan sesuai harinya. Jika misalnya tanggal hijriahnya itu kecepatan, bisa kita kurangi berapa harinya. Kemudian klik kirim, nanti akan menyesuaikan tanggal hijriahnya. Selanjutnya kita ke pengaturan pesan. Di sini kita bisa memasukkan teks di bagian running text ini. Di sini ini bisa, contohnya saya buat selamat datang. Ini nanti akan muncul di bagian bawah jam waktu sholat. Nah, ini bisa kita masukkan beberapa pesan atau tulisan yang akan kita tampilkan di jam sholatnya.
seperti ini contoh yang kita buat tadi. Kemudian ini ada laporan dan petugas. Ini kita bisa memasukkan laporan kas keuangan dan petugas sholat Jumat. Di bagian sholat Jumat ini udah sudah lengkap. Ini tinggal memasukkan namanya aja. Kemudian jangan lupa klik kirim. Interval tampil ini adalah waktu kapan tampilnya setelah running text. Kemudian ini ada laporan keuangan, bisa kita masukkan kasnya berapa, pengeluarannya, dan kemudian itu bisa kita atur interval tampilnya kapan setelah running text. Oke, kemudian ini untuk laporan keuangan per Jumat, ini untuk per minggu bisa juga kita catat, kita laporkan. Kemudian untuk petugas sholat Jumat dan laporan keuangan per Jumat hanya tampil pada hari Jumat. Selanjutnya kita ke settingan display. Pertama itu ada kecerahan siang. Ini untuk mengatur kecerahan panel pada siang hari. Semakin besar angkanya maka semakin terang cahaya panelnya, seperti ini. Kemudian kita buat redup itu nomor 1. Oke, kita kirim ya. Maka panel jam akan meredup. Begitupun dengan kecerahan malam, itu bisa kita atur tingkat kecerahannya pada malam hari. Selanjutnya itu ada kecepatan teks. Ini bisa kita atur seberapa cepat teks yang akan kita tampilkan. Ini tingkat kecepatannya 1, kalau 10 dia akan melamban seperti ini. Kemudian ada tipe jam. Tipe jam ini kita bisa memilih tampilan jam yang akan ditampilkan ke jam digital sholatnya seperti apa. Seperti ini, kita klik tanpa detik, hasilnya akan seperti yang ada di layar. Kemudian ini saya edit jadi jam Arab, maka tulisan jam besarnya itu akan menjadi tulisan Arab. Oke, ini dengan detik seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya itu ada tampilan off. Ini tampilan off-nya waktu saat sholat itu mau yang ditampilkan jam aja atau mati total seperti itu. Kemudian ada settingan bingkai. Biasanya bingkai ini adanya di panel-panel yang 2x4, 2x5, dan 2x6. Itu kita lewatkan aja. Selanjutnya ini ada mode malam. Ini berfungsi untuk mengatur secara otomatis hidup dan matinya jam digital sholat. Ini kita bisa atur jam berapa jam sholatnya mati dan jam berapa jam sholatnya hidup kembali. Ini untuk pasaran Jawa bisa dipilih mau dihidupkan atau dimatikan, ini bisa di on off kan. Kemudian untuk penulisan Ahad sama minggunya itu bisa dipilih yang mau ditampilkan Ahad atau penulisannya hari Minggu. Untuk jam sholat Jumat itu mau mengikuti waktu zuhur atau jam 12. Kebetulan ini ada TV lafaz. Ini biasanya ada di jam yang 2x4, 2x5, dan 2x6. Kemudian untuk font ini bisa kita pilih, ada beberapa pilihan. Kita coba yang tampilan 10. Maka font running text-nya akan berubah seperti yang ada di layar. Kemudian jangan lupa klik kirim. Ini kita coba yang settingan 6. Maka tulisannya akan seperti yang ada di layar ini berubah. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya kita ke settingan warna. Ini berfungsi untuk mengubah warna pada jam sholat. Seperti ini, kita mengubah jamnya warna biru. Kemudian klik kirim, maka tulisan yang akan tampil itu akan berwarna biru. Kemudian ini ada tanggal, jam waktu sholat. Ini coba saya setting jam waktu sholatnya itu jadi warna merah, maka tampilan tulisan jam sholatnya itu akan berwarna merah. Oke, seperti itu. Kemudian
Ini ada beberapa item yang bisa diubah. Seperti running text nih, tulisan berjalannya ini akan kita ubah menjadi warna putih. Maka tulisan yang akan berjalan itu akan berwarna putih seperti yang ada yang di layar. Oke, seperti itu aja. Kemudian kita ke menu.